Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh History, tempat tutorial pendidikan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang operasi pada bentuk aljabar. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang B, yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian, simak baik-baik. Pada bentuk aljabar, nah, 4 kali 7 itu sama dengan 28. Sering ditulis 4,7 sama dengan 28. Ya, ada nilai di sini simbolnya ya yang beda. Ini silang, ini titik, sama nilainya. Kemudian berikutnya A kalikan B itu sama dengan A titik B atau sama dengan AB. Ini juga sama ya. Berikutnya A dalam kurung B tambah C. Artinya A dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Ya. Yang A ini dikalikan semuanya yang ada di dalam kurung. Berikutnya, ini perpangkatan. A pangkat P dikalikan A pangkat Q dikalikan B pangkat R itu sama dengan A pangkat P ditambah Q. Kemudian B pangkat R. Nih. Kenapa yang dioperasikan penjumlahan? Karena sifat dari perpangkatan, jika nilai pokoknya sama, maka pangkatnya harus ditambahkan. Kalau operasinya adalah perkalian. Oke, lanjut. Yang ketiga, 2M dikali 4N. Nah, caranya sama dengan koefisien kita kalikan, ya, 2 kalikan 4, kemudian variabelnya kita kalikan, M kalikan N. Maka hasil terakhirnya 2 kalikan 4, 8. M kalikan N, ya MN. Jadinya 8MN. Berikutnya, nih konsep yang perlu diingat ya oleh adik-adik semuanya. Nah, kalau plus kalikan plus hasilnya plus. Positif kali positif ya positif. Kemudian, positif kalikan negatif itu sama dengan negatif. Nah, kemudian negatif kali negatif, positif. Negatif kalikan positif sama dengan negatif. Kesimpulannya, jika dikalikan dengan tanda yang sama, maka nilainya positif. Jika dikalikan dengan tanda yang berbeda, maka nilainya negatif. Berikutnya kita akan membahas pembagian. Perhatikan. Nah, kita langsung saja jabarannya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, pembagian pada bentuk aljabar. Nah, yang pertama nih, A, X, Y kita bagi A, Y. Nah, nilai yang sama berarti nilainya adalah 1. A bagi A, otomatis 1. Y bagi Y, nilainya 1. Ya, 1 kalikan X, ya nilainya X. Paham? Paham. Oke, lanjut yang kedua. A bagi B. A bagi B itu sama dengan A dikali 1 per B. Atau ditulis sama dengan A per B. Ini sama nilainya. Berikutnya yang ketiga. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, jika nilai pokoknya ini sudah sama, kemudian operasinya adalah dibagi, maka pangkatnya harus dikurangi. Pangkatnya harus dikurangi. Nah, penulisannya sama ini. Ya, penulisannya sama. Lanjut, yang keempat, A bagi A. Nah, ini kan nilai pangkatnya 1 ya. Sama seperti tadi, 1 dikurangi 1. Nah, ini jadinya di sini 0. Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Ingat, jika nilai huruf atau angka dipangkatkan 0, itu pasti nilainya adalah 1. Nah, ini penting juga. Dicatat ya, adik-adik. Oke, yang ke-5. Oh iya, ini ada yang ketinggalan. Oke, yang ini dulu ya. A, XY dibagi XY. Sama ya seperti tadi. XY dibagi XY kan 1. 1 kalikan A ya. Nah, paham yang ini ya? Oke. Oke, kita lanjut yang ke-5 lagi. X tambah Y dibagi P. Sama dengan, nah, X plus Y per P. Sama, pembagian itu simbolnya juga per juga ya. Artinya dibagi. Nah, sama dengan 1 per P. Kemudian, ini kita kalikan ya. X plus Y. 1 per P X plus Y. Nilai ini sama. Ya. Nilai ini
semuanya sama ya, nilainya sama. Boleh pakai cara ketiga-tiganya ini ya. Nah, selanjutnya yang keenam, AX plus BY per P itu sama dengan AP kali X BP kali Y. Jadinya A per P X plus B per P Y. Yang ketujuh, AX kali BY per P. Jadinya AP X kali B per P ya. B per P Y. Ini juga sama ya. Artinya A per PX, nah ini ditaruh di belakang juga sama ya, nilainya akan sama. Nah, berikutnya yang ketiga, sifat distributif perkalian. Contoh, sebidang ladang berbentuk persegi panjang ditanami dengan padi, dan sebagian lagi ditanami jagung seperti gambar di bawah ini. Perhatikan, yang A, hitunglah luas yang ditanami padi. Nah, ini nanti kita akan cari luas untuk yang ditanami padi. Kemudian yang B, hitung luas ladang yang ditanami jagung. Nah, kemudian yang C, hitung luas ladang seluruhnya. Oke, perhatikan. Jawab. Yang A, luas yang ditanami padi. Berapa luas yang ditanami padi? Ini, yang padi ini ya, yang warna kuning. Kira-kira ini bentuknya apa? Persegi panjang. Kalau ditanya luas berarti rumusnya apa? Ya, tepat, yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya di sini 60 meter. Nah, kalikan lebarnya adalah 30 meter. Maka nilai luasnya adalah 1800 meter persegi. Gampang? Gampang. Oke, lanjut ke luas yang ditanami jagung. Perhatikan nih, yang warna orange. Ada keterangan di sini jagung. Maka sama ya seperti tadi, ini kan bentuknya persegi panjang ya, maka rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Sama ya di sini, 60 meter dikalikan lebarnya 18 meter. Maka hasil akhirnya adalah 1080 meter persegi. Nah, berikutnya, hitung luas ladang seluruhnya. Nah, luas ladang seluruhnya caranya kita cari nilai sama ya seperti tadi, rumusnya panjang kali lebar. Luasnya padi kita tambah dengan luasnya jagung. Maka kita tambahkan saja hasil yang tadi. Hasilnya adalah 2880 meter persegi. Ini keseluruhan, luas keseluruhan. Nah, cara yang kedua, bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua dengan menggunakan aljabar ya. Luas sama dengan nilai lebarnya kan 60 meter ya. Nah, kemudian ini panjang. Nilai panjangnya adalah 60 meter. Kemudian kita kalikan ini lebar yang pertama 30 meter ditambah lebar yang kedua 18 meter. Maka kalau ada nilai 60 di luar kemudian ada kurung, maka yang di luar kita kalikan yang ada di dalam kurung semuanya. Maka 60 kalikan 4 hasilnya ini berapa? 48. Hasilnya adalah 2880 meter persegi. Cara yang ketiga, cara yang ketiga dikalikan ya masing-masing ya. 60 meter kalikan 30 meter ditambah 60 meter kalikan 18 meter. Maka nilainya 1800 meter persegi ditambah 1080 meter persegi itu sama dengan 2880 meter persegi. Nah, ini ada 3 cara ternyata. Silakan nanti adik-adik pilih yang paling mudah. Oke, selanjutnya kita lihat cara yang ketiga tadi. Ternyata 60 M atau meter dikalikan 30 meter ditambah 18 meter ya. Nilainya kan seperti ini ya, tadi yang sudah dijabarkan, atau boleh juga ditulis seperti ini. 60 dalam kurung 30 ditambah 18. Itu sama dengan 60 dikali 30 ditambah 60 dikali 18. Ini pengerjaan itu disebut penggunaan sifat distributif terhadap penjumlahan. Nih, ini adalah penjabaran dari penggunaan sifat distributif terhadap penjumlahan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan adalah sebagai berikut. Nih, perhatikan. Nah, A dalam kurungnya B tambah C. Itu sama dengan A kalikan B, A dikalikan C. Nah, AB plus AC. Maka
untuk penerapannya ya, luas yang kedua ini A kalikan C itu sama dengan AC, luas yang pertama A kalikan B sama dengan AB. Nah, disesuaikan dengan simbol panjang sama simbol lebar. Paham? Oke, lanjut. Berikutnya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan adalah A dalam kurung B kurangi C. Ini sama juga ya, seperti penjumlahan tadi. Maka A kalikan B dikurangi A kalikan C, AC. Jadinya AB dikurangi AC. Contoh dengan penggunaan sifat distributif, tentukanlah hasil dari. Nah, yang pertama nih, 20 dalam kurung 15 ditambah 6. Jawab, 20 kalikan 15 ditambah 20 kalikan 6. Hasilnya 300 dari 20 kalikan 15, kemudian 20 kalikan 6 adalah 120, maka 300 ditambah 120 itu sama dengan 420. Yang kedua, 45 dikalikan dalam kurung 8 dikurangi 2, maka sama ya, 45 kali 8 dikurangi 45 kali 2, maka 45 kali 8 360 dikurangi 45 kali 2 adalah 90. 360 dikurangi 90 itu sama dengan 270. Next, perhatikan gambar berikut ini. Luas seluruh persegi panjang itu adalah, nah, luas sama dengan, nah, ini luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Nah, ini. Selanjutnya, luas itu ada AC di sini, kemudian AD ditambah BC ditambah BD. Rumus luas suatu persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang sama dengan P sama dengan A tambah B. Kalau lebar itu C tambah D. Nah, ini ya simbol yang ada di luar. A kita kalikan dengan A kita tambah dengan B. Kemudian kalau lebar ini C tambah D. Maka luas sama dengan A tambah B ya dalam kurung yang pertama, kemudian yang kurung yang kedua C tambah D. Dari yang kedua sama yang ke satu, nah A tambah B dalam kurung yang pertama, kemudian C tambah D kurung yang kedua itu sama dengan A kali C, ini A kali D ditambah ya, kemudian berikutnya B kalikan C ya, kemudian yang terakhirnya B kalikan D. Nah, maka kesimpulannya, perhatikan, kesimpulannya jika ada nilai perkalian dengan operasinya penjumlahan masing-masing ini, maka cara menyelesaikannya adalah A kita kalikan dengan C plus D ini, kemudian B kita kalikan dengan C plus D. Ini menyesuaikan, berarti di sini ditambah. Ya, harus ditambah untuk operasi perkalian penjumlahan dua fungsi ini. Nah, penjabarannya A kalikan C AC ditambah A kalikan D AD, kemudian ditambah B kalikan C BC, kemudian ditambah B kalikan D BD. Nah, ini penjabarannya, atau langsung sebagai berikut, ini juga sama. Ya, caranya bisa dilihat. Nah, contoh 13 ditambah 7, 5 ditambah 4. 13 kalikan yang ada dalam kurung, 7 dikalikan sama ya, polanya sama, bisa diperhatikan. Kemudian 13 kalikan 5, 13 kalikan 4, 7 kalikan 5, 7 kalikan 4. Nah, ini operasinya sama, positif semua. Kemudian hasil dari 13 kalikan 5, 65, ditambah 13 kalikan 4, 52. Lanjut, 7 kali 5 berapa ya? Oh ya, 35. Kemudian 7 kalikan 4, 28. Oke, pinter tadi ya adik-adik semuanya. Lanjut, hasil akhirnya adalah 180. Nah, ini lagi. Kalau tadi plus sama plus ya, atau penjumlahan sama penjumlahan hasilnya positif. Nah, selanjutnya ini ada pengurangan dengan penjumlahan. Sama ya polanya. 8 kalikan 9 dan seterusnya. Nah, kalau di sini ada nilai pengurangan, bisa kita rubah menjadi 8 ditambah negatif 5. Maka 8 kali 9, 8 kali 1. Kemudian negatif 5 kali 9, negatif 5 kali 1. Bisa dipahami ya. Kemudian
hasil akhirnya dari 8 kali 9 itu kan 72. 8 kali 1, 8. Negatif 5 kali 9, negatif 45. Negatif 5 dikalikan 1, negatif 5. Oke, hasil akhirnya adalah 30. Bisa ya penguraian ini. Ini 72 tambah 8 adalah kan 80. Nah, kemudian dikurangi 45 kan 35. Nah, 35 ditambah negatif 5, maka hasilnya 30. Next, contoh yang berikutnya 12 ditambah 3. Ini positif semua. Nah, ini ada pengurangan, maka kita rubah seperti ini. Ya, 17 ditambah negatif 7. Yang negatifnya angka yang belakang. Nah, biar sama nilai, sama-sama dijumlahkan. Selanjutnya, sama seperti tadi. Ya, 12 kalikan 17, 12 kalikan negatif 7, 3 kalikan 17, dan seterusnya. Ya, hasilnya 150. Nah, ini kalau di sini ada pengurangan semuanya, maka dirubah ke penjumlahan dengan nilai angka yang belakang, nilai negatif. Sama seperti tadi penjabarannya. Silakan bisa dilihat dan dicatat ya adik-adik, biar nanti bisa memahami lebih baik. Hasilnya adalah 10. Nah, cara singkatnya ya seperti ini. Cara singkatnya 13 tambah 7, 20, 5 tambah 4, 9, 20 kali 9, 180. Ini juga sama. Cara singkatnya seperti ini, ya, tapi ini cara penjabaran penggunaan sifat distributif yang seperti tadi yang dijabarkan. Nah, catatan pada bentuk aljabar biasanya digunakan cara yang panjang, sebab suku yang ada dalam kurung sering tidak sejenis. Nah, jadi seperti itu untuk penjabarannya kalau menggunakan yang sistem fungsi. Ya.